yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB, Pak Alex Denny. Silakan Pak. Reformasi birokrasi adalah salah satu prioritas utama di samping pengembangan SDM dan lain-lain. Kita semua udah tahu itu. Dilema dari reformasi birokrasi adalah seperti tarik tambang. Kita mau maju, tapi ada tarikan lagi ke belakang. Dan tarikan ke belakang ini kadang-kadang sama kuat dengan tarikan untuk maju ke depan. Kita punya tarikan KKN, kecurangan, jual beli jabatan, zona nyaman, takut perubahan, sistem penganggaran yang lemah sehingga kesejahteraan ASN kadang-kadang terlupakan, ya, politisasi ASN dan kasus masalah non ASN yang nggak selesai-selesai dari tahun ke tahun. Kita maunya maju, tarikannya juga kuat, kita berkeringat, sama-sama berkeringat, tapi tambangnya mungkin nggak gerak. Indikator-indikator kita masih manteng aja begitu. Bagaimana mungkin kita naikin gaji Bapak Ibu kalau anggarannya kita habisin terus untuk nambah orang? Bapak dituntut menjadi profesional, kita akan perbaiki kesejahteraannya. Tapi nggak mungkin kesejahteraan diperbaiki kalau kita kerjanya kayak, ya maaf nih, kayak orang yang nggak bisa, rekrut orang baru yang bisa. Terus orangnya ngapain? Merintah-merintah orang baru yang bisa tadi. Kita bangga melayani bangsa. Jangan sampai kita ngerundel melayani bangsa. Kenapa ngerundel? Masa gajinya segini? Dan jangan sampai kita melarat melayani bangsa. Jangan sampai juga dong. Di negara-negara maju, remunerasi ASN-nya itu di persentil yang cukup tinggi Bapak Ibu. Tadi kalau Pak Sohajar bicara Singapura, silakan cek Singapura. ASN-nya Singapura gajinya berapa di persentil nasionalnya. Lumayan tinggi. Dulu saja mungkin di sekitar 70%. Kita, eselon 1 kita gajinya lebih rendah dari ODP yang saya rekrut waktu masuk Bank Mandiri. Apa yang kita harapkan? Biaya hidup, biaya sosialnya aja besar. Eselon 1 diundang kawinan mungkin 5 kali seminggu. Mau ngasih amplop berapa? Kasih amplop 25.000. Masa eselon 1 ngasih amplopnya 25.000? Jadi kita ini memang perlu perbaikan yang mendasar. Karena itu perbaiki perilaku, kinerja, kita perbaiki kesejahteraan. Nggak mungkin dia salah satu kita perbaiki yang lainnya enggak. Nah ini PR kita. Memperbaiki struktur gaji. Struktur gaji kita memang agak kurang wajar ya, kewajarannya. CASN kita mungkin imbang-imbang dengan orang yang baru masuk ke BUMN. Bedanya dikit, dikasih tukin udah sejajar dia. Tapi begitu naik ke eselon 2, naik ke eselon 1, jomplangnya luar biasa. Jomplangnya luar biasa. Nah ini mesti kita perbaiki sama-sama. Mudah-mudahan PP ini kalau diketok bisa memperkuat tarikan tambang kita ke kanan daripada yang ke kiri, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang profesional ditarik ke kanan, orang-orang yang enggak kemudian kita putuskan sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang 5 2014, ASN haruslah profesional dan sejahtera. Karena kalau negaranya maju, menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia, harusnya ASN-nya sejahtera. Nggak boleh negaranya maju, ASN-nya melarat. Nggak boleh negaranya maju, ASN-nya cari kesejahteraan dengan caranya sendiri-sendiri. Ya, harus dengan sistem. Kami kira itu. Teman-teman juga di PNS ini mau bertanya juga gitu kan di daerah-daerah. Apa Pak pertanyaannya langsung saja? Nah kapan gaji PNS ini naik gitu? Terima kasih Pak. Oke, kita tampung pertanyaannya. Boleh ke penanya kedua, sudah selesai? Nah maksud saya karena BBM ini kan udah 2 kali naik ini kan. Oke. Inflasi juga sekarang udah di atas 0,5% gitu. Ini kita live di YouTube Ya, Pak, semoga nanti oke. bisa dilihat sama teman-teman Terima kasih. wartawan juga ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhirnya itu adalah kapan gaji PNS naik? Tadi sayang banget ya narasumber yang berkaitan dengan kesejahteraan PNS-nya malah pulang. Tapi silakan Pak Gus mungkin dijawab terlebih dahulu. Gaji ya, menurut saya ini kan terkait dengan fiskal ya. Kita mungkin Bapak sekalian kalau kita di undang-undang ASN itu ada 3 hal yang menurut saya yang ditekankan. Satu adalah kinerja, yang kedua integritas, yang ketiga kesejahteraan. Ini 3 itu sekalian. Nah oleh karena itu ketika kita
apa tadi kebijakan-kebijakan kaitan dengan kenaikan ya, itu memang harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena kita bicaranya nasional tadi Pak ya, dari 4 juta sekian tadi kan, itu fiskalnya berapa. Nah inilah yang saya kira, tapi pemerintah kan berusaha terus untuk bisa tadi kesejahteraan semakin naikkan gitu kan. Itu termasuk nanti masalah tadi yang diatur di dalam rancangan tadi yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, ada sebuah rancangan PP tentang single salary tadi kan gitu. Ini juga apa tadi bagian dari upaya untuk ini untuk segera diterbitkan ya. Ini bicara dengan Kementerian Keuangan tuh karena fiskalnya tadi. Nah itu kira-kira Pak. Jadi kita sabar tapi kita juga optimis Pak. Menurut saya kita harus optimis gitu ya karena memang pemerintah concern benar terhadap itu kan, mandat itu. Cuma tadi kalkulasinya ini yang saya kira karena banyak sekali tidak hanya ini. Itu terkait dengan ini. Terus satu lagi tadi terkait dengan apa ya Bu ya yang TPP Pak yang tidak dibayar, yang belum dibayar. Oh ya, itu nanti ada dari kabupaten kota. Ya. Jadi ini case-case kayak gini kan perlu nanti apa tadi kita ada fungsi tadi Kementerian Dalam Negeri, ada Pak Inspektur tadi ya, saya kira itu lebih tepat. Tapi yang jelas memang tadi ya kita berharap tadi harusnya nanti uang sudah artinya sudah keringatnya udah keluar ya harus dibayar lah kan. Nah ini nanti case-case tertentu saya kira tadi bisa diidentifikasi atau mungkin didalami oleh Pak Inspektur kan gitu. Apa masalahnya kan gitu. Saya mendengar beberapa nah ini biasanya nanti saya kira teman-teman di Dagri terkhususnya Pak Inspektur bisa melihat ya mendalami semacam itu kira-kira kaitan